Ya, terima kasih Kang Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Jin, saya berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan yang jawab masuk surga ya Pak. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Muhammad Imanuddin selaku analis kebijakan utama di Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB. Yang saya hormati para narasumber yang cukup luar biasa pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari perwakilan Provinsi Jawa Barat, dari kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, dan dari seluruh OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi terima kasih Bapak sekalian atas kehadirannya pada kegiatan hari ini yang akan mendiskusikan terkait dengan pengelolaan ST4N lapor gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan di sambutan baik itu oleh Pak Iman maupun oleh Pak Asisten terkait dengan pengelolaan ST4N lapor ya, sebagaimana kita ketahui bersama gitu Bapak sekalian. Jadi ya mungkin Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini yang sudah mengelola ST4N lapor ya tentunya sudah mengetahui gitu ya dari sisi kebijakannya, dari sisi kebermanfaatan. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Asisten gitu ya bahwa pengelolaan pengaduan ini kan sebenarnya bentuk dari transparansi gitu ya, bentuk dari keterbukaan, bentuk komunikasi antara kita selaku penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat selaku pengguna pelayanan publik gitu ya. Jadi kalaupun misalkan kita sekarang ini sering kali mendengar, misalkan tadi juga sempat disinggung juga gitu ya, jadi pelayanan publik yang sekarang ini kan sudah beralih gitu ya, maksudnya jadi lebih ke citizen centris gitu ya, lebih ke pendekatannya sudah ke warga negara Bapak sekalian. Jadi kita ingin nantinya memang kebutuhan dari warga negara dalam hal ini selaku pengguna layanan gitu ya, itu nanti bisa terpenuhi Bapak sekalian. Kita ingin menuju kepada pelayanan prima gitu ya, tentunya memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui gitu Bapak sekalian. Jadi kalau kita tadi bicara terkait dengan reformasi birokrasi, tadi yang sebelumnya kita memang mengenal dengan istilah 8 area perubahan tadi ya, tadi juga sempat disinggung 8 area perubahan itu ya, tadi ada beberapa penguatan gitu ya, baik itu dari sisi tadi manajemen resiko sampai dengan penguatan terkait dengan kelembagaan dan tumpang tindih dari sisi hukum gitu ya. Tapi ujungnya itu, goalnya itu ya di pelayanan publik Bapak sekalian. Jadi tentunya penguatan yang dilakukan di internal ini kan memang seringkali tidak langsung dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Seringkali kan kita hanya sendiri yang merasakan bahwa ya mungkin kita sekarang ini sudah harus banyak berubah gitu ya, dari sisi manajemen kinerja juga sudah sekarang misalkan eranya sudah pendekatannya sudah menggunakan KPI gitu ya, kalau di swasta istilahnya KPI, tapi kalau di kita dengan menggunakan SKP gitu ya. Mungkin di Provinsi Jawa Barat kan tiap hari gitu ya harus mengupdate kinerjanya, harus melaporkan kinerjanya, dan itu berkaitan langsung dengan mungkin basisnya pemberian tunjangan kinerja gitu ya. Nah tapi tentunya kan tadi goalnya itu kan, hilirnya itu memang ada di pelayanan publik Bapak sekalian. Jadi apapun yang dilakukan di internal ya sebenarnya masyarakat seringkali tidak begitu menghiraukan gitu ya. Yang di internal ya itu urusannya internal gitu ya, urusannya birokrasi. Tapi yang diinginkan masyarakat itu ya sebenarnya dari sisi yang dia rasakan gitu ya, dalam hal ini terkait dengan delivery atau apa yang diterima oleh masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di instansi penyelenggara pelayanan publik Bapak sekalian. Nah, salah satu instrumennya dengan keterbukaan itu gitu ya, dengan hasil komunikasi antara penyelenggara dan pengguna layanan, yaitu melalui ST4N lapor ini Bapak sekalian. Jadi kita mengelola pengelolaan pengaduan gitu ya, di mana tadi pengelolaan pengaduan merupakan bentuk komunikasi antara pemerintah dengan pengguna layanannya, dalam hal ini masyarakat Bapak sekalian. Tentunya selain pengelolaan pengaduan, bentuk lain komunikasi dengan masyarakat itu ya kita
seringkali dilakukan forum konsultasi publik. Jadi forum konsultasi publik ini kan juga dilakukan gitu Bapak sekalian dalam hal ini supaya kita bisa mendengarkan secara langsung keluhan apa saja sih yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi data-data yang ada di dalam pengelolaan pengaduan gitu, isu-isu apa saja nanti bisa dijadikan salah satu referensi untuk penyelenggaraan forum konsultasi publik Bapak sekalian. Jadi kalau di pemerintahan seringkali bentuk forum konsultasi publik, misalkan musrenbang ya. Jadi musrenbang itu kan dari mulai tingkat kelurahan gitu ya, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota dilakukan musrenbang tuh. Musrenbang kan dalam rangka untuk menyaring aspirasi gitu ya, menyaring saran dan juga mungkin bentuk pengaduan yang bisa langsung disampaikan dari masyarakat ke instansi penyelenggaranya Bapak sekalian. Ya kita coba membuka kanal itu gitu ya, kanal itu coba dibuka seluas-luasnya. Tapi memang kalau di kami sendiri tadi karena pendekatannya menggunakan teknologi informasi, tentunya kami memang diamanatkan untuk membuat sistem pengelolaan pengaduan secara nasional yang diamanatkan berdasarkan Perpres 76 tahun 2013 Bapak sekalian. Jadi S4N lapor ini memang ini amanat Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 gitu ya. Jadi kami Kementerian Pan-RB tidak serta-merta membuat itu gitu ya, tapi diamanatkan dan kami ketika membuat sistemnya gitu ya, kami tidak langsung membuat sendiri tapi kami berkolaborasi, berkoordinasi dengan instansi lain, dalam hal ini dengan Ombudsman, dengan Kantor Staf Presiden, dan kami menyepakati lapor dijadikan sebagai instrumen SP4N Bapak sekalian. Jadi SP4N itu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, lapornya itu layanan aspirasi pengaduan online rakyat Bapak sekalian. Jadi kita tadi Kementerian Pan-RB ingin gitu ya, nantinya memang di dalam sisi pengelolaan pengaduan itu nantinya bisa memfasilitasi dari sisi teknologi informasinya Bapak sekalian, karena memang dunianya sudah dunia digital gitu ya. Kita ingin membuka kanal seluas-luasnya sehingga tentunya dari seluruh masyarakat nantinya bisa menyampaikan pengaduan tersebut kepada instansi penyelenggara pelayanan publiknya. Tentunya dengan adanya SP4N lapor, dengan adanya kanal yang secara sistem gitu ya, secara teknologi informasi, tidak menghilangkan kanal-kanal manual yang ada di tempatnya Bapak sekalian gitu ya. Siapa tahu misalkan karena karakteristik dari warga negara atau dari masyarakat pengguna layanannya Bapak sekalian ingin melalui surat misalkan gitu ya, atau melalui tatap muka langsung, ya tetap bisa dilakukan gitu Bapak sekalian, tapi kami mengharapkan nantinya itu bisa dimasukkan ke dalam SP4N lapor Bapak sekalian, supaya nanti database-nya seluruhnya bisa terkumpul ke dalam SP4N lapor Bapak sekalian. Jadi tujuannya untuk apa? Ya tentunya supaya kami di Kementerian Pan-RB gitu ya, sesuai dengan amanat di Bappenas terkait dengan satu data, kami mempunyai satu data pengelolaan pengaduan secara nasional itu, supaya nantinya ketika kami atau institusi lain membutuhkan data terkait dengan pelayanan publik secara nasional gitu ya, kami bisa menjadikan data itu sebagai referensi misalkan untuk perbaikan kebijakan gitu ya. Misalkan kayak kemarin ada informasi misalkan dari DPR gitu ya. Jadi DPR ya salah satu ketika mengubah status misalkan atau kebijakan dari honorer ke P3K ya salah satunya memang basisnya dari data aduan yang masuk ke DPR Bapak sekalian. Nah kita ingin nantinya juga beberapa nantinya kebijakan-kebijakan yang muncul dari instansi penyelenggara gitu ya, salah satunya bisa referensinya dari data aduan Bapak sekalian. Karena di beberapa kabupaten kota sudah ada peraturan kepala daerahnya gitu ya, yang secara spesifik terkait dengan pemanfaatan data aduan yang dimanfaatkan untuk perubahan kebijakan gitu ya. Misalkan terkait dengan, ada salah satu contoh di Kabupaten Tangerang gitu ya, Kabupaten Tangerang itu kan memang karena daerah
satelitnya Jakarta gitu ya, daerah penyangga Jakarta biasanya kan pembangunannya lumayan cukup pesat gitu ya. Jadi di sana biasanya memang ada hilir mudik truk-truk yang membawa tanah gitu ya, yang seringkali kan operasionalnya itu merusak jalan raya dan sebagainya, dan merusak seringkali mengganggu lalu lintas jalan gitu ya. Nah, ketika ada aduan banyak terkait dengan itu, pemerintah Kabupaten Tangerang itu membuat kebijakan bahwa operasionalnya itu dilakukan hanya pada jam tertentu misalkan. Sehingga ya tadi dari sisi infrastrukturnya juga relatif lebih terjaga, dari sisi kemacetan itu juga relatif sudah bisa terantisipasi Bapak sekalian. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini yang nantinya harapannya nanti data pengaduan ini bukan hanya sebatas ditindaklanjuti Bapak sekalian. Jadi kita ingin nantinya konteksnya tadi seperti disampaikan kan, Jawa Barat ini sudah hampir seluruhnya 90% ya Mas Dedin ya. Jadi hanya satu, nanti kita coba dilihat di tabelnya gitu ya, hanya satu kabupaten kota yang di bawah 90% ya. Nah, tapi harapannya tidak selesai sampai sana saja Bapak sekalian. Jadi pada pertemuan kali ini kita mengharapkan gitu ya, nantinya kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sampai saat ini gitu ya, dengan menindaklanjuti aduan di atas 90%, tapi harapannya ke depannya ya kita tadi bisa memanfaatkan data tadi gitu ya, dan kita juga nanti bisa apa sih yang dirasakan oleh masyarakat, dan nantinya tentunya terkait dengan aduan yang sistemik gitu ya, aduan yang seringkali berulang, ini harusnya bisa segera diatasi Bapak sekalian. Kita harapannya nantinya ketika ada beberapa aduan yang seringkali kok ini munculnya sering nih gitu ya, dan periodik, sistemik dan berulang gitu ya, harusnya ini kan bisa langsung segera diantisipasi dan bisa diambil kebijakan dari data aduan yang masuk Bapak sekalian. Dan harapannya juga nantinya tentunya dengan pengelolaan pengaduan ini ada di Diskominfo, harapannya ini juga bisa dikaitkan dengan isu publik Bapak sekalian. Jadi kan seringkali di Diskominfo itu kan mengelola isu publik ya, jadi mengelola pemberitaan, terus mengelola terkait dengan PPID gitu ya, dan beberapa keterkaitan langsung dengan masyarakat. Nah, ini harapannya data ini juga nanti bisa dikaitkan gitu ya, supaya nantinya ya tadi data ini bisa bukan hanya sekedar data yang statis gitu ya, tapi nantinya data ini bisa termanfaatkan secara maksimal Bapak sekalian. Nah, kalau dari sinergitasnya ya tadi Bapak sekalian, jadi kami sudah berkolaborasi dengan 5 atau 4 kementerian lembaga lain gitu ya. Jadi Kementerian Pan-RB selaku pembina pelayanan publik, Ombudsman selaku pengawas pelayanan publik, KSP selaku pengendali program prioritas, Kemendagri selaku Binwas pemerintah daerah gitu ya. Terus Kominfo selaku pengembang aplikasi umum gitu, karena S4N Lapor ini kan sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional Bapak sekalian. Jadi berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 ada beberapa aplikasi yang memang secara fungsi itu memang dilakukan di skala nasional Bapak sekalian. Jadi karena ini dilakukan di skala nasional, tentunya dalam rangka salah satunya untuk penghematan anggaran gitu ya, sehingga memang ada istilah aplikasi umum atau aplikasi berbagi pakai gitu ya. Jadi aplikasi ini dibuat secara nasional, nanti tinggal dimanfaatkan oleh seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah gitu. Jadi yang sampai sekarang ini memang yang sudah dijadikan aplikasi umum itu bidang pengelolaan pengaduan itu ada S4N Lapor gitu ya. Bidang kearsipan itu bidang ada Sri Kandi yang punyanya Andri gitu ya. Terus bidang pengadaan barang dan jasa itu ada SPSE, dan yang terakhir itu kalau nggak salah terkait dengan perencanaan daerah gitu ya Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian kan biasanya ketika mau mengajukan RKD gitu ya, anggaran daerah biasanya memang harus menginputkan ke dalam aplikasi perencanaan daerahnya Bapak sekalian, yang memang itu dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri ya Bapak sekalian. Jadi baru ya sekitar 4-5 aplikasi umum berbagi pakai ini yang tadi tujuannya salah satunya bisa adanya penghematan anggaran gitu ya, karena
berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, tentunya memang banyak aplikasi yang sejenis yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang secara fungsi sebenarnya sama gitu Bapak sekalian. Dan nantinya nyata di harapannya ini salah satunya bisa menghemat dari sisi penganggaran Bapak sekalian. Nah ini dari sisi pengelolaan SMPTN lapor secara nasional Bapak sekalian. Jadi sebelum kita bicara khusus untuk Jawa Barat gitu ya, secara nasional ini pengaduannya di tahun ini jumlahnya kurang lebih sekitar 176 ribuan Bapak sekalian. Jadi ya kurang lebih rata-rata sehari pengaduan yang masuk ke lapor itu antara 400 sampai 600 pengaduan per hari yang ditujukan ke seluruh instansi kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Dan kita juga tindak lanjut penyelesaiannya di angka 85,2% ya Bapak sekalian. Jadi pengaduan yang masuk ini 85,2% ini bisa ditindaklanjuti, bisa diselesaikan. Terima kasih Bapak sekalian, dan ini juga tentunya atas partisipasi dan kontribusi dari kinerja Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena kan secara tingkat nasional tadi 85, tentunya Jawa Barat punya kontribusi yang cukup tinggi juga Bapak sekalian. Mohon tepuk tangan untuk Bapak sekalian yang sudah menindaklanjuti, yang sudah merespon pengaduan di dalam SM4N lapor ini Bapak sekalian. Tapi ya namanya target tentunya kan akan selalu meningkat ya Bapak sekalian. Jadi kita sudah sampai 85 berdasarkan RPJMN di Bappenas tahun 2024 ini harus meningkat di angka 90% minimal Bapak sekalian. Jadi tentunya ini kita masih punya PR Bapak sekalian gitu ya, dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita nanti bisa bersama-sama gitu ya, mendiskusikan apa saja sih yang nanti menjadi kendala hambatan yang ada di tempatnya Bapak sekalian. Mungkin nanti bisa juga ketika Bapak sekalian punya praktek baik gitu ya, nanti mungkin silakan bisa menyampaikan supaya nanti bisa di-sharing ke instansi yang lainnya Bapak sekalian. Siapa tahu misalkan dari Cirebon misalkan ya punya, terkait dengan pengaduan yang semacam ini kemarin misalkan, kita coba koordinasi lintas OPD misalkan atau lintas instansi, bentuk koordinasinya seperti apa. Nah mungkin nanti ini juga bisa di-sharing ketika nanti Bapak Ibu sekalian punya kendala gitu ya Bapak sekalian. Nah harapannya ya tentunya tadi Bapak sekalian, kita ingin nantinya pengaduan itu terselesaikan di atas 90% gitu ya. Tapi ya PR yang lamanya juga harus selesaikan juga tuh Bapak sekalian. Bukan berarti yang 10%-nya tetap dibiarkan gitu ya. Tapi karena data pengaduan ini dinamis ya tentunya memang akan selalu berubah Bapak sekalian. Dan tentunya yang paling utama ya dari sisi penguatan pengelolanya juga Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian yang hadir di sini ini kan sebagai ujung tombaknya penyelesaian pengaduan gitu ya. Yang seringkali kan memang ya tadi bisa jadi ada tugas yang lain gitu ya. Bisa jadi memang karena dari kita sendiri memang belum menetapkan jabatan fungsional tertentu ya Pak Iman ya. Yang sudah coba kita ajukan gitu ya, tapi sampai sekarang memang masih belum ada jabatan fungsional tertentunya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini tetap terkelola dengan baik di tempatnya Bapak sekalian. Karena salah satu yang sering kali disampaikan gitu ya, permasalahannya itu salah satunya ya ketika ada rotasi dan mutasi di tempatnya Bapak sekalian gitu ya. Jadi ketika ada rotasi mutasi ternyata di sana putus tuh antara yang lama dengan yang baru gitu ya. Nah ini pengaturannya harus seperti apa misalkan. Ya harapannya sih itu nanti bisa ada SOP di internalnya gitu ya. Tapi nanti ini juga silakan bisa di-sharingkan juga Bapak sekalian ketika ada kendala seperti ini. Mungkin mumpung nanti kita bertemu gitu ya antar seluruh admin dan pejabat penghubung, nanti mungkin bisa disampaikan juga praktek-praktek baik apa saja sih yang tadi ketika ada ganti personil nanti pengelolanya seperti apa. Karena yang sering kali terjadi ketika ganti personil biasanya agak menurun tuh, sempat menurun dulu gitu ya. Mungkin harus ada penyesuaian dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini di tempatnya Bapak sekalian sudah bisa terantisipasi Bapak sekalian. Nah ini untuk yang jumlah laporan KL dan Pemda dari tadi 176.000 sekian gitu ya. Yang masuk ke Pemda itu baru kurang lebih 40% Bapak sekalian. Jadi padahal kan instansi Pemda itu lebih banyak dibanding dengan instansi di pusat ya. Jadi kalau di pusat sendiri ya kurang lebih sekitar 150 instansi, baik itu kementerian, lembaga, LPNK dan LNS. Nah kalau di pemerintah daerah kan kurang lebih sekitar 500
ya, 550-an mungkin setelah ada pemekaran Papua. Tapi tadi jumlah aduannya yang masuk ke lapor, persentasenya masih banyak yang di pusat, Bapak sekalian. Nah, ini apakah memang karena kita belum secara maksimal menyampaikan ke publik gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten, seperti apa sih nanti bentuk strategi komunikasinya, seperti apa sih bentuk publikasinya, ini juga nanti akan dibahas oleh Bu Fida ya. Nanti Bu Fida ini konsultan dari strategi komunikasi lapor gitu ya. Mungkin nanti silakan Bapak sekalian juga bisa mengekspor gitu apa saja yang nanti menjadi kendala di tempatnya Bapak sekalian untuk bisa mensosialisasikan SM4N lapor ke Bu Fida ya, Bu Fida. Nah ini Bapak sekalian, jadi Kementerian Dalam Negeri ini kan memang sudah 2 tahun ini menandatangani MOU bersama Kemenpan RB ya, jadi 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun, dan sudah memberikan surat edaran itu sudah 2 kali Bapak sekalian. Jadi beberapa tahun sebelumnya seluruh surat MONEF disampaikan oleh Menpan ke seluruh pimpinan kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Tapi sejak 2 tahun yang lalu khusus untuk pemerintah daerah disampaikannya melalui surat edarannya Kemendagri yang disampaikan kepada gubernur untuk selanjutnya disampaikan ke bupati dan wali kota Bapak sekalian. Dan ini terkait dengan datanya gitu ya Bapak sekalian, dari Kemendagri sudah membuat surat, mudah-mudahan ini juga tidak dalam waktu yang terlalu lama nanti juga akan menyampaikan surat cinta Mendagri kepada pimpinan daerahnya terkait dengan pengelolaan SM4N lapor Bapak sekalian. Nah mudah-mudahan ya tentunya tadi ya kita sudah tindak lanjut sudah sangat baik. Belum. Nah ini Bapak sekalian, kita ingin nantinya di SM4N lapor itu berdasarkan Permenpan 46 tahun 2020, kita ingin nantinya memang peran provinsi ini bisa ditingkatkan Bapak sekalian. Karena pada prinsipnya gitu ya, SM4N lapor ini kan pengelolaan pengaduan secara berjenjang Bapak sekalian. Jadi ketika kita baca di Perpres 76 tahun 2013, itu memang kenapa sih dikelola secara nasional gitu ya, kenapa sih nasional harus tahu terkait dengan kondisi pengelolaan pengaduan di masing-masing daerah, karena berdasarkan perpresnya memang pengelolaan SP4N lapor itu dilakukan secara berjenjang gitu ya. Jadi nantinya dari bawah sampai ke atas itu juga bisa saling memantau gitu Bapak sekalian, bisa saling mengetahui, begitu juga sebaliknya. Nah kalau yang dari atas ke bawah tentunya kami ingin nantinya penguatan peran provinsi ini juga bisa ditingkatkan gitu ya. Jadi di dalam Permenpan 46 ini istilahnya ada di level meso, yaitu terkait dengan fungsi provinsi sebagai hub di dalam penguatan SP4N lapor gitu ya. Kita ingin nantinya ada peran Binwas gitu ya, sesuai dengan tugasnya provinsi selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kabupaten kota yang ada di bawah koordinasinya Bapak sekalian. Nah, Simpul Hub ini juga selain oleh provinsi dibuatkan juga oleh Ombudsman Perwakilan Bapak sekalian. Jadi Ombudsman Perwakilan ini juga ikut terlibat gitu ya. Kalau di aplikasinya sendiri, ini memang sudah ada fasilitasnya untuk provinsi bisa melihat kinerjanya kabupaten kota, Ombudsman Perwakilan bisa melihat kinerjanya provinsi dan kabupaten kota yang ada di lingkup Ombudsman Perwakilannya Bapak sekalian. Jadi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat bisa melihat kinerjanya Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota di seluruh Jawa Barat Bapak sekalian. Jadi harapannya ya tadi sih supaya kita bisa saling mengevaluasi gitu ya, bisa saling memonitoring terkait dengan pengelolaan pengaduan di masing-masing instansinya Bapak sekalian. Nah, ini peran MONEF-nya gitu ya. Nah, ini simpul koordinasinya, kita ingin nantinya ya tadi sih bisa mempercepat pengaduan gitu ya. Kita juga tadi bisa saling sharing knowledge gitu ya, dan kualitas pengelolaannya juga bisa ditingkatkan, dan harapannya nanti bisa ada kolaborasi antar instansi dalam melakukan program kegiatan Bapak sekalian.
Jadi nanti mungkin provinsi bisa berkolaborasi dengan kabupaten kota gitu ya dalam rangka untuk mensosialisasikan pengelolaan SMPTN lapor gitu ya. Atau nantinya ketika kabupaten kota ada kendala, mungkin kalau harus datang ke Kemenpan agak jauh gitu ya, mungkin bisa dikoordinasikan oleh provinsi. Mungkin nanti bisa ada sharing knowledge yang dilakukan juga oleh provinsi kepada kabupaten kota yang ada di bawahnya Bapak sekalian, atau dilakukan monitoring secara berkala, dan ini sudah dilakukan ya Bu Kadis ya oleh provinsi Bapak sekalian. 5 menit lagi, ya. Ini yang dari pembina pejabat pengelola, ini istilah di Permendagri 8 ya Bapak sekalian. Jadi mudah-mudahan tidak membingungkan pengelolaan di tempat Bapak sekalian, tapi pada prinsipnya sama gitu ya. Ada admin, ada pejabat penghubung. Admin itu ada di masing-masing Diskominfo-nya gitu ya, pejabat penghubung ada di masing-masing OPD gitu Bapak sekalian. Dan kita juga nantinya memang mengharapkan adanya kolaborasi gitu ya Bapak sekalian antara Diskominfo, Inspektorat, Biro atau bagian organisasi dalam pengelolaan SMPTN lapor ini Bapak sekalian. Karena kami sedang menyusun instrumen MONEF gitu ya. Instrumen MONEF ini sebagai pengganti dari kompetisi pengelolaan pengaduan. Jadi kompetisi pengelolaan pengaduan itu kan sudah dilakukan 4 kali, dan kita rencananya akan mengganti formatnya gitu ya menjadi evaluasi menyeluruh. Dan waktu kompetisi itu memang Jawa Barat sempat masuk ke top 10 kalau nggak salah Bu. Jadi tahun 2018 sampai 2019 gitu. Dan beberapa kabupaten kota di Jawa Barat juga sempat masuk ya. Dari Bandung juga sempat masuk, dari Kota Cirebon, terus dari Kabupaten Majalengka juga waktu itu sempat masuk ke top 10 pengelolaan pengaduan gitu. Nah tapi biasanya memang ya tadi sih ada naik turun gitu. Kayak roller coaster gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa secara berkelanjutan Bapak sekalian. Nah ini mungkin satu lagi yang disampaikan Bapak sekalian. Jadi lapor ini sekarang sudah menjadi instrumen penilaian indeks reformasi birokrasi Bapak sekalian. Jadi kalau di KL ini ketika akan memberikan tunjangan kinerja biasanya memang kan salah satu basisnya dari nilai indeks RB gitu ya. Tapi kalau di provinsi kayaknya memang belum di pemerintah daerah kayaknya belum menjadi salah satu indeks, atau yang mudah-mudahan sudah gitu ya. Tapi tidak menjadi indeks yang wajib gitu ya. Tapi kalau di KL memang sudah menjadi indeks yang wajib, dan ini ada nilai terkait dengan instrumennya lapor Bapak sekalian. Jadi nilainya kalau di PMD itu 2,5% gitu ya. Jadi bukan hanya zakat 2,5%, tapi instrumen lapor juga 2,5%. Kalau di KL ini 1,5% Bapak sekalian. Nah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemacu gitu ya dalam pengelolaan penguatan di tempatnya Bapak sekalian. Kita juga punya instrumen PKPP Bapak sekalian. Jadi mungkin Bapak sekalian yang pernah berkoordinasi dengan bagian organisasi gitu ya, itu biasanya kan setiap tahun ada penilaian pelayanan publik, indeks pelayanan publik ya. Jadi evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Itu ada 6 komponen. Salah satu komponennya terkait dengan pengelolaan pengaduan melalui SMPTN lapor Bapak sekalian. Sehingga ya tadi apa yang dilakukan oleh Bapak sekalian gitu ya, yang selama ini dilakukan, mudah-mudahan secara kinerjanya juga rapotnya bisa terekap secara nasional juga Bapak sekalian. Mungkin kurang lebih itu ya. Ini yang rapotnya mungkin nanti bisa dilihat setelah materinya kami share, tapi kurang lebih ini Bapak sekalian. Jadi total pengaduan se-Provinsi Jawa Barat itu ada 9.320, 98%. Tindak lanjutnya sudah dilakukan Bapak sekalian. Jadi terima kasih, nih kontribusinya Jawa Barat cukup baik. Tapi memang yang menyusun renaksi ini baru 21% gitu ya. Jadi kami mengharapkan juga ini bisa dilakukan penyusunan redaksi sesuai dengan Permenpan 46 tahun 2020 Bapak sekalian. Jadi yang baru menyusun itu 6 kabupaten kota ya Bapak sekalian, dari 27 kabupaten kota. Nah mungkin ini yang masih jadi PR-nya gitu ya Bapak sekalian. Dan yang terkait dengan penyusunan renaksi, rata-rata tindak lanjut
rata-rata hasil penilaian ini masuk ke dalam penilaian untuk dijadikan indeks RB tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika tindak lanjutnya sudah di atas 90%, tapi ternyata rata-rata tindak lanjutnya di atas 3 hari misalkan. Nah ini penilaiannya justru, nanti akan berbeda juga Bapak Ibu sekalian. Atau ternyata dari rata-rata hasil penilaian ini biasanya menggunakan lambangnya itu bintang Bapak Ibu sekalian. Biasanya kan di tempatnya Bapak Ibu sekalian ketika buka lapor itu kan instansi Bapak Ibu sekalian ada kelihatan tuh bintangnya dinilai oleh masyarakat bintang berapa gitu ya. Apa 3, apa 4, maksimal 5 gitu ya. Nah kalau di atas, di bawah 4 ya tentunya masih jadi catatan Bapak Ibu sekalian. Nah ini mudah-mudahan masing-masing indikator ini bisa ditingkatkan gitu ya. Dan nantinya terutama untuk yang RTL, ya ini kita harapannya juga makin ditingkatkan gitu Bapak sekalian. Jadi yang di sini misalkan penyelesaiannya sudah 100% Depok ya, tapi RTL-nya misalkan masih 18,7 hari gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa disegerakan gitu ya. Nah RTL ini juga nantinya memang kita perhitungannya per respon awal Bapak Ibu sekalian. Jadi minimal di respon awal terlebih dahulu, untuk selanjutnya nanti dilakukan respon secara substantif Bapak Ibu sekalian. Mungkin kurang lebih sedikit gambarannya itu karena waktunya sudah habis ya Mas Edin. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.